bersama saya Vega Jenny Anggraini dan saya Adelia Dwi Agustin. Di sini kita akan mempresentasikan tentang manajemen bandwidth. Nah, sekarang kita masuk ke dasar teori yang lebih dahulu. Quality of service. Quality of service adalah sebuah arsitektur end-to-end pada suatu jaringan yang memiliki kemampuan menyediakan layanan yang lebih baik lagi bagi layanan trafik yang melewatinya. Selanjutnya, pengertian bandwidth adalah lebar data yang disediakan dalam infrastruktur jaringan, tergantung dari teknologi, media, atau jenis protokol yang digunakan dalam infrastruktur jaringan untuk melewati data. Typical synchronous network adalah pengirim bagian-bagian paket data yang telah dipecahkan sebelumnya dengan lama waktu pengiriman yang sama sehingga kemungkinan timbulnya burst atau lonjakan bandwidth kecil. Selanjutnya kita masuk pada bagian jenis-jenis service. Jenis-jenis service yang tersedia pada jaringan antara lain normal user data, network management, real-time streaming application, critical data application, network security management, network control traffic, DOS ground service, dan scavengers. Faktor-faktor untuk mengatasi delay dan jitter. Delay adalah keterlambatan atau tertundanya pengiriman paket data ke tujuan. Delay variation, jenis delay yang muncul dengan time atau jarak waktu yang berbeda. Paket loss adalah delay keadaan saat paket yang dikirimkan tidak sampai pada tujuan. Paket reordering adalah paket yang dikirimkan ke tujuan akan sampai, tetapi tidak berurutan akibat peraturan queue yang kurang baik. Desynchronizing TCP session adalah komunikasi antar aplikasi berbasis TCP yang dimulai dengan SYN. Komponen pendukung QoS antara lain queuing, antrean yang akan mempengaruhi kinerja jaringan. Signaling, beberapa perangkat jaringan ketika terkoneksi dan dikendalikan oleh protokol tertentu seperti RSVP. Classification, komponen ini akan dipakai oleh router untuk mengidentifikasi jenis aliran paket data, kemudian mengklasifikasinya berdasarkan jenis layanan. Marking, pemberian tabel setelah dilakukan proses classification untuk memudahkan router melakukan pemilahan dan mentransmisikan data. Administration control, mekanisme yang mengizinkan user untuk mengakses jaringan berdasarkan klasifikasi tertentu setelah melewati tahapan autentifikasi. Congestion control berguna mengurangi lalu lintas data ketika terjadi congestion. Traffic shaping berguna menghaluskan traffic data yang terjadi agar burst tidak mengakibatkan data terputus. Integration and differentiation service, layanan yang terintegrasi pada QoS router. QoS berisi kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja antara pengguna dan ISP. Ini adalah sebuah teknik antrean yang bertujuan membuat mekanisme transmisi data, baik dalam kondisi normal maupun sedang melonjak akan tetapi stabil. Queue terbagi menjadi dua tipe, yaitu berdasarkan konfigurasi dan metodenya. Pada perangkat switch dan router sudah dilengkapi dengan interface sebagai berikut. 1. Ingress atau inbound queue berfungsi menyimpan paket data secara temporer sebelum dimasukkan ke dalam router atau switch yang kemudian diproses dan dilewatkan menuju interface yang akan melewatkan data tersebut ke jaringan. 2. Outgress atau outbound queue berperan menyimpan sementara setiap paket sebelum dilewatkan pada interface menuju jaringan. Queue berdasarkan konfigurasi pada perangkat. Software queue merupakan metode konfigurasi queue yang dilakukan dari sisi aplikasi tanpa terbatas pada jenis hardware. Misalnya instalasi mikrotik OS pada komputer. Hardware queue sangat dipengaruhi oleh spesifikasi interface yang digunakan. Metode queue antara lain FIFO atau freeze in atau freeze out. Jenis queue paling sederhana dengan setiap paket yang memasuki pertama kali akan keluar lebih dulu. Priority queuing menerapkan mekanisme pengelompokan paket berdasarkan level prioritas pada setiap paket yang akan dilewatkan. CBQ atau Class Based Queuing merupakan metode perbaikan dari metode Priority Queuing.
Firequeuing menerapkan pemisahan jenis traffic data dengan melihat aliran paket berdasarkan informasi, port number yang dijalankan, dan IP address. Random early drop mencegah timbulnya kondisi congestion dengan cara mengatur dan mengendalikan ukuran setiap queue yang dibentuk. SVQ menggunakan kombinasi mekanisme classification untuk dibagi menjadi beberapa sub-queue. HTB, metode queue yang paling sering diterapkan dalam router, khususnya Mikrotik US, dalam menangani masalah pengaturan manajemen bandwidth. Simple Queue dan Queue Tree. Simple Queue merupakan tipe paling sederhana dengan cara membatasi proses upload dan download setiap host yang telah didefinisikan dalam sistem. HTP atau Hierarchical Token Bucket. HTP merupakan salah satu jenis queue yang menggunakan filosofi bucket atau ember dan token atau koin yang disusun secara hierark. Metode queue berbasis software dengan Mikrotik US dapat menggunakan dengan dua metode, yaitu yang pertama rate equalizing atau scheduler, yang dua rate limiting atau shaper. HBT memiliki 4 tipe interface yang akan dilewati oleh paket, antara lain sebagai berikut: Global In, Global Out, Global Total, Outgoing Interface. PCQ atau Per Connection Queuing. Metode PCQ merupakan perbaikan dari mekanisme SVQ atau Stochastic Fairness Queuing meski masih memakai teknik pembuatan substream atau sub-queue. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.